Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang Demak, denganmu aku bahagia mbak, asik ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action zombie yang berjudul Rampan tahun 2018. Wah seru banget lur, beneran ini film. Bukan seperti film zombie kebanyakan soalnya. Bersetting di zaman kerajaan Joseon, yang mana seekor prajurit telah tergigit zombie dan menyebarkan virusnya ke banyak orang dengan cepat. Sementara itu seorang keturunan terakhir kerajaan Joseon harus mempertahankan kerajaannya dari ambisi menteri peperangan yang ingin berkuasa dengan cara memanfaatkan zombie-zombie di sana. Seperti apakah keepikan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip salam dari dulurku Mahrus Khalil teruntuk Karim Benzema ya. Kalau mau bayar zakat fitrah mending ke Mahrus aja katanya. Coba silakan langsung di DM aja ya Mahrus. Nah kalau udah dapat bagi-bagi ya lur ya, aku juga mau ya. Monggo sekecaken. Suatu ketika saat Korea masih dalam masa kerajaan Joseon, di area perairan Korea, kapal Joseon sedang berhadapan dengan kapal Eropa. Pertempuran pun berjalan sangat barbar hingga akhirnya kapal Eropa terbakar dan kru Joseon mulai merampas barang-barang di kapal musuh. Tapi ternyata kapal tersebut membawa seonggok zombie yang entah dari mana asalnya dan sempat menggigit salah satu kru Joseon yang kita sebut saja dia Paijo. Lalu dia pun ikut bersama kru-kru lainnya pulang ke kota Jemulpo dalam keadaan menggigil. Sesampainya di Jemulpo, wajah Paijo terlihat semakin pucat dan terus merasa kelaparan juga kehausan. Padahal dia sudah makan dan minum sangat banyak. Istrinya pun menganggap Paijo kerasukan setan. Sampai akhirnya pada malam hari Paijo benar-benar berubah menjadi zombie dan menggigit anak istrinya, juga orang-orang di kota Jemulpo. Dan inilah meraja Lela. 양반이 훨씬이 들으셨나? 어머나. 3 hari sebelum pertempuran antara dua pihak, salah satu perwakilan Joseon yang kita sebut saja dia Paimin sedang deal-dealan senjata shotgun dengan kapten kapal Eropa yaitu Tukimin, yang memberi Paimin batas waktu transaksi hanya sampai besok hari karena mereka harus lanjut berlayar. Lalu Paimin sempat melihat seorang kru kapal Eropa yang dipenjara dengan wajah sangat pucat dan sikapnya sangat beringas. Tukimin menjelaskan jika krunya itu masih punya sedikit kesadaran sebagai manusia dan mungkin besok dia akan berubah sepenuhnya menjadi setan malam, atau gampangnya kita sebut zombie ya kan lur. Dari sana Paimin pun kembali ke kerajaan dan mengabarkan rekan-rekannya jika Eropa terdapat 30 peti dengan 600 shotgun dan Kapten Tukimin memasang harga sebesar 10 peti perak. Paimin membeli senjata-senjata itu atas perintah dari Pangeran Joseon yaitu Pangeran Yong, yang secara diam-diam merancang perlawanan ke pasukan musuh yaitu dinasti Qing atau Tiongkok menggunakan shotgun dari kapal Eropa. Karena selama bertahun-tahun Raja Joseon yaitu Jo berpihak ke Tiongkok, padahal pihak musuh itu malah merugikan Joseon. Tapi sayangnya rapat mereka terendus oleh Menteri Peperangan Joseon yaitu Kim, yang menganggap aksi Yong sebagai pemberontakan terhadap kerajaan dan melaporkannya ke Raja Jo. Seluruh staf kerajaan yang membantu Yong pun disiksa, sedangkan Yong sendiri sempat menulis sebuah memo yang ditujukan ke adiknya Chung di Tiongkok. Lalu Yong pun rela membunuh dirinya sendiri di depan Jo agar anak-anak buahnya bisa dibebaskan dari penyiksaan. 강림대군에게 전하여라. 영보다! 아니고 무엇이겠습니까? 저들이 아니라 아바마마의 차대인 소자 이영이요. Beberapa minggu kemudian Chung menerima memo yang dikirim oleh mendiang kakaknya Yong yang tadi tewas bundir. Dia mengatakan jika Yong menitipkan istrinya Gyeongbin yang lagi hamil ke Chung. Tak lama kemudian Chung pun OTW dari Tiongkok bersama sohibnya Haksu, dan sesampainya di Jemulpo betapa terkejutnya mereka melihat kondisi desa yang berantakan, seperti terkena serangan dan tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya mereka berdua menemukan tumpukan mayat-mayat yang telah gosong
kosong terbakar. Dan Chung pun menduga kondisi desa Jemulpo menjadi seperti itu karena terkena wabah. Bahkan di malam harinya Haksu sempat mengalami hal yang sangat mengerikan. 여보시오, 거기 누구 없어? Sementara itu setelah kematian suaminya Yongbin juga dianggap pemberontak oleh Raja Jo. Dia disekap di kediamannya tanpa bahan makanan. Di lain sisi, karena telah mengetahui kabar kedatangan Chung dan Haksu di Jemulpo, Raja Jo pun mengutus pasukannya untuk membunuh Chung dan Haksu karena mereka juga dianggap pemberontak seperti kakaknya Yong. Lalu sesampainya para pasukan di Jemulpo, mereka pun langsung menyerang Chung dan Haksu. Tapi tiba-tiba muncullah zombie-zombie penduduk Jemulpo yang menyerang secara membabi buta. 날 데려가려면 말도 있어야지. Meskipun sempat kewalahan, Chung dan Haksu dibantu oleh 4 satria Jemulpo, yang 2 diantaranya adalah Yulryung si ahli pedang dan mbak-mbak pemanah yang parasnya sangat uau bernama Dokhi. Kekacauan itu juga membunuh banyak pasukan Joseon yang datang dan beberapa yang selamat segera kabur. Yulryung pun menjelaskan tentang keadaan penduduk Jemulpo yang memang terkena wabah zombie dari seorang pasukan Joseon yang baru pulang. Dia menggigit beberapa orang di sekitarnya dan akhirnya menyebar ke seluruh penduduk Jemulpo. Chung dan Haksu juga ditunjukkan kondisi masyarakat di sana yang begitu memprihatinkan, di mana mereka selalu was-was berkumpul di alun-alun desa karena serangan zombie yang bisa terjadi kapan saja. Sebab zombie sangat aktif di malam hari, juga bahan makanan di desa yang semakin menipis. Selain itu, warga-warga yang sudah tergigit zombie dan mulai kehilangan kesadarannya telah dimasukkan ke dalam penjara agar tidak menyerang orang lain. Beberapa dari mereka juga dipotong tangan atau kaki yang ada bekas luka gigitan zombinya untuk memperlambat infeksi zombie. Sedangkan para pejabat telah evakuasi duluan dari desa sebelum kekacauan semakin meluas dan meninggalkan masyarakat di sana begitu saja. Dengan kondisi wabah zombie di Jemulpo yang seakan-akan dicampakkan oleh pemerintah, juga kerajaan Joseon yang semakin terpuruk karena kekuasaan Raja Jo, Yulryung pun meminta Chung sebagai keturunan kerajaan untuk naik tahta menjadi raja menggantikan Raja Jo. Alih-alih menerimanya meski telah melihat keadaan yang begitu kacau, Chung pun menolak mentah-mentah dan tidak menggubris penduduk di sana. 관리들은 모두 야반도주하였습니다. 약에게 수족을 물린 주민들 피가 심장으로 돌기 전에 막을 수도 있어. 이제 남은 것은 대군뿐입니다. 이 난을 평정하고 백성을 그 세전에 뭐니 그딴 소리 꺼내기만 해봐 확 그냥. Di kediamannya, Menteri Peperangan Joseon yaitu Kim kedatangan prajuritnya yang berhasil lolos dari penyerangan zombie di Jemulpo, yang melaporkan segala kekacauan di sana dan langsung disekap oleh Kim di penjara bawah tanah karena telah tergigit. Tak lama kemudian selir kerajaan yaitu Seo juga dipanggil ke sana menemui Kim, tapi ternyata dia dijebak dan akhirnya digigit oleh prajurit tadi yang telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Kim menjebak Seo bukan tanpa suatu alasan, tapi karena dia berencana menggulingkan kekuasaan Raja Jo dengan menggunakan Seo yang nantinya telah menjadi zombie untuk menggigit Raja Jo. Yang mana cepat atau lambat sang raja pastinya akan terinfeksi menjadi zombie. Keesokan harinya di Jemulpo, setelah selesai bersiap, Chung dan Haksu akan OTW ke istana Joseon. Tapi sebelum itu, Yulryung, Dokhi, dan 2 satria Jemulpo lainnya meminta mereka untuk mengirim prajurit agar bisa membantu melawan para zombie di Jemulpo. Chung pun menjawab, iya nanti aku utus pasukan deh, sabar ya sabar. Mendengar jawaban Chung yang selengean, Yulryung dan Dokhi pun bersikuku akan ikut pergi dengan Chung ke istana untuk memastikan jika Chung benar-benar mengutus pasukan ke Jemulpo untuk melawan zombie. 그 대신 내가 군사를 데려오면 너 나하고 청... 할게요. Sesampainya di pelabuhan untuk menyeberang danau menuju istana, para penjaga hanya memperbolehkan Chung dan Haksu saja, sedangkan 4 satria Jemulpo dilarang pergi dari sana, sesuai arahan dari Menteri Peperangan Kim yang menutup akses warga Jemulpo yang ingin keluar dari desa karena wabah zombie. Mendengar itu, mau nggak mau Chung pun akan pergi ke istana sendirian dan meminta Haksu menjaga Yulryung and the gang tetap berada di sana.
Sebelum berangkat, Yulryung meminta Chung untuk berhati-hati kepada Kim karena dia telah memfitnah kakak Chung yaitu Yong, yang akhirnya dia tewas bundir agar anak buahnya tidak dibunuh oleh raja. Seketika Chung pun terkejut karena melalui memonya Yong hanya mengatakan jika dia bundir tanpa memberitahu alasannya dan juga menitipkan istrinya Gyeongbin kepada Chung. 김자준을 위시한 육판서들입니다. 그래서 자결하신 게 잊지 못한 선택이셨으려던 수하들과 Di hari yang sama di istana, Raja Jo sedang makan siang dengan para selirnya termasuk Seo. Semuanya mendengarkan Jo yang menjelaskan tentang kesehatannya yang semakin membaik. Sedangkan Seo terus berusaha menahan dirinya yang perlahan-lahan berubah menjadi zombie. Dan yang terjadi, Seo sempat menggigit Raja Jo sampai akhirnya dia tewas dibunuh prajurit pengawal. Karena merasa banyak yang berencana untuk menggulingkannya dari kekuasaan, Raja Jo pun memerintahkan jajaran dewannya agar segera mengusut dan membunuh siapapun yang berani berkonspirasi melawan sang raja. Belum tahu aja dia kalau bentar lagi juga jadi zombie ya kan, Lur? 역도들을 낱낱이 밝혀내서 Sesampainya di istana Joseon dan bertemu dengan Raja Jo, Chung menjelaskan semua yang dia lihat di Jemulpo, mulai dari zombie dan warga-warga yang semakin sengsara di sana. Juga sekalian meminta agar pasukan Joseon dikirim ke sana untuk melawan para zombie. Selain itu, Chung juga izin untuk membawa Gyeongbin kakak iparnya sesuai dengan memo dari mendiang kakaknya Yong yang tewas bundir. Mendengar itu, Raja Jo pun agak tidak percaya dengan omongannya Chung karena ternyata dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Jemulpo. Sedangkan yang benar-benar mengetahui tentang kejadian zombie itu hanyalah Kim, dan dia menyuruh para penjaga di dekat Jemulpo untuk benar-benar menutup kota itu agar orang-orang di sana tidak keluar. Sambil batuk-batuk dan terlihat lemah sejak digigit zombie selirnya tadi, Raja Jo pun menolak semua permintaan Chung karena dia lebih percaya dengan Kim yang menganggap banyak pemberontak sedang berkonspirasi untuk menjatuhkan Raja Jo dari tahtanya. Padahal ya si Kim itu yang mau menjatuhkan Lur Raja tolol. 저는 야기로 쑥대밭인데 전학해서 모르시다니요. 속히 군사를 보내 제물포에 창궐한 야기들을 소탕해야 합니다. 대자빈과 원선을 살려 나라로 돌아가라. 어미 하지 않은 것이 나의 죄입니다. Setelah itu secara diam-diam Kim mempersiapkan pasukannya, sedangkan Chung menemui Gyeongbin di kediamannya dengan membuka kayu-kayu yang menutupi pintu rumahnya. Chung pun menunjukkan memo dari kakaknya Yong, lalu dia akan menyelamatkan Gyeongbin pergi dari Joseon. 형님 유지입니다. 마지막 순간까지 대한 걱정뿐이었습니다. 한 가지는 반드시 약조드리겠습니다. 물포에서 돌아오면 그들의 죄를 물을 것. Akan tetapi baru aja mau pergi dari istana, Chung, Gyeongbin dan Haksu yang baru datang dicegat oleh Kim dan ajudan-ajudannya karena mereka bertiga dipaksa untuk mendatangi pesta malam nanti yang akan dihadiri oleh utusan-utusan dinasti King yang meminta upeti. Selain itu, beberapa orang dari Jemulpo, khususnya satria seperti Yulryong dan Dokhi, akan ditahan di istana karena dianggap melakukan aksi pemberontakan. 대군께서도 경빈도 납치라는 전하의 명입니다. Pada malam harinya, kerajaan Joseon kedatangan utusan dari dinasti King yang meminta upeti, dan seperti biasa akan diadakan acara pertemuan dengan para pejabat Joseon beserta pertunjukan hiburan. Chung pun dijelaskan oleh salah satu staf di sana bahwa Raja Jo sempat tergigit oleh selirnya bernama Seo yang telah menjadi zombie. Mendengar itu, Chung pun terkejut dan buru-buru mencari tabib kerajaan karena cepat atau lambat Raja Jo akan berubah menjadi zombie dan bisa membahayakan para pejabat juga utusan dinasti King. Selain itu, ternyata secara diam-diam Menteri Kim sudah mengatur sebuah rencana besar. Dia telah melepas penjara zombie-zombie Jemulpo di dekat istana yang langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, di tengah-tengah acara hiburan, Raja Jo semakin tidak kuat menahan kesadarannya yang akan segera hilang. Lalu yang terjadi,
Raja Jo yang sudah terinfeksi pun akhirnya dibunuh oleh Kim di tempat. Semua orang termasuk Chung pun sangat terkejut melihatnya. Apalagi yang dibunuh adalah seorang raja. Utusan dari King mengecam tindakan Kim dan bersumpah akan melaporkannya kepada kaisar. Lalu Kim mengatakan jika mulai saat itu dengan tewasnya Raja Jo, maka kerajaan Joseon tidak akan tunduk lagi kepada dinasti King. Tak lama kemudian para zombie sudah menggabung istana dan kekacauan pun terjadi. Pasukan-pasukan Joseon langsung diturunkan untuk melawan zombie menggunakan shotgun hasil rampasan dari kapal Eropa di awal film. 皇上，绝不会不闻不问。 Wow, kemampuan pedangnya Chung sangat mumpuni ternyata lur. Dia berhasil selamat bersama Gyeongbin juga Haksu. Dan setelahnya Chung langsung membebaskan orang-orang Jaemulpo termasuk Yul Ryung dan Dok-hee. Sementara itu Kim melarikan diri ke gedung yang aman bersama pejabat-pejabat Joseon yang masih hidup. Sebagai Menteri Peperangan Joseon, Kim akhirnya mendeklarasikan dirinya menjadi pemimpin Joseon baru. Dan orang-orang yang tidak setuju langsung didor sama Kim, ya kan? Itu karena semua persenjataan kerajaan telah diatur oleh dia sebagai Menteri Peperangan. Inilah rencana kudeta yang selama ini disiapkan oleh Kim lur. 그것은 이제 내가 정하는 것입니다. 마음을 정하시오. 은 이씨 왕족에서 나온 정통성. Di lingkungan istana, perwira militer telah menyiapkan pasukannya untuk menggempur kawanan zombie yang tak lama kemudian menyerbu ke dalam komplek rumah penduduk. Begitu pula ke penjara di mana Chung, Haksu juga kedua satria Jaemulpo berada. Sangat-sangat brutal sekali kekacauan yang terjadi sampai pagi hari lur. Karena tidak bisa terkena sinar matahari, zombie-zombie pun sontak kabur bersembunyi ketika menjelang pagi. Sementara Kim memerintahkan pejabat Joseon untuk membunuh zombie-zombie yang tersisa, juga mencari keberadaan Chung dan Gyeongbin. Tapi tiba-tiba meskipun zombie berhasil dibunuh, Kim sempat tergigit di tangan kirinya. Jelas para pejabat yakin Kim tidak bisa menjadi pemimpin karena akan menjadi zombie. Dan ketika dia akan ditusuk, Kim pun langsung membunuh semua pejabat di sana. 죽을 목숨. Untuk memperlambat infeksi, Kim akhirnya memotong bagian tangan kirinya yang tergigit. Selain itu, saking berambisinya menjadi Raja Joseon, Kim juga memakai jubah milik mendiang Raja Jo yang telah tewas. Sempat terlihat infeksi zombie Kim yang semakin parah, namun saat itu dia masih bisa menahannya. 부산의 왕이다. Semua korban tewas pun dibakar termasuk Raja Jo. Setelah itu Chung memaksa satria Jaemulpo untuk segera mencari Kim. Juga meminta perwira perang Joseon untuk tetap pergi mencari pasukan bala bantuan ke desa sebelah. Chung pun sempat berdebat dengan Gyeongbin yang tidak setuju dengan rencana Chung selanjutnya, yaitu pergi dari kerajaan Joseon begitu saja bersama dengan prajurit-prajurit yang masih selamat. Karena menurut Gyeongbin, sebagai keturunan kerajaan, Chung harus mencari cara bagaimana mempertahankan Joseon juga rakyat-rakyatnya. 왕이 되라는 것이 아닙니다. 감을 살리자는 겁니다. Akhirnya Chung bisa mengerti dan tetap berada di Joseon, lalu memerintahkan sisa pasukan untuk mengatur perangkap api di istana. Dengan strategi zombie-zombie akan dipancing ke sana untuk langsung dibakar. Kayu-kayu dan jerami beserta bahan-bahan peledak pun telah dikumpulkan dan dipasang ke sekeliling istana. Akan tetapi ketika sedang mencari bahan peledak di gudang senjata bawah tanah,
Chung dan Yulryong akhirnya bertemu dengan Kim yang semakin terinfeksi. Namun dia masih sadar karena telah memotong tangannya. Pertarungan pun sempat terjadi, tapi Chung dan Yulryong bukan lagi tandingan Kim yang sudah memiliki kekuatan zombie. Karena sekarang dia menjadi lebih kuat dan juga bisa menginfeksi orang lain dengan gigitannya. Chung dan Yulryong pun berhasil kabur ke atas tapi masih terus diserang oleh Kim. Sampai akhirnya Haksu datang dan mengalihkan fokus Kim, yang akhirnya Chung dan Yulryong pun berhasil lolos. Tapi naasnya Haksu tertangkap oleh Kim dan langsung dibunuh. Hari pun semakin malam dan zombie-zombie sudah mulai bergerak. Orang-orang yang selamat termasuk Chung, Yulryong, dan Dokhi telah berkumpul di istana dan jebakan api juga sudah rampung. Rencananya semua orang akan dievakuasi di gedung dekat sana terlebih dahulu, dan satu orang yaitu Chung akan tetap berada di istana untuk membakar sumbu jebakan. Akan tetapi ternyata Yulryong sudah tergigit zombie dan memaksa agar dirinya saja yang menyalakan sumbu. Karena bagaimanapun Chung harus tetap hidup dan memimpin Joseon sebagai satu-satunya keturunan raja yang tersisa. Mendengar itu dengan berat hati, Chung pun ikut evakuasi bersama orang-orang lainnya ke gedung di dekat istana, yang mana zombie tidak akan naik karena pintu bawahnya telah tertutup rapat. 꼭 다시 돌아오시오. 이 조선을 다시 세우실 거라 믿겠습니다. 일각에서 물렸으니 심장 근처에 한 시즌 후면 변이가 시작될 겁니다. Setelah Chung dan yang lainnya telah sampai di gedung yang aman, Yulryong pun menabuhkan beduk berkali-kali untuk penanda buka puasa, bukan dong, untuk memancing zombie-zombie yang memang tertarik dengan suara. Zombie-zombie pun telah terpancing berkumpul di istana. Yulryong terus menahan infeksi zombinya dan langsung menyundut sumbu jebakan api dengan obor. Tapi tiba-tiba walah cuan, sumbunya malah dimatiin Kim dong ya kan? Mana Kim langsung membunuh Yulryong pula. Terkutuk kamu ya Kim ya. Melihat istana yang tidak kunjung terbakar, Chung pun nekat naik kuda sendirian mengecek ke sana dan sempat mengambil pedang di kediaman mendiang kakaknya Yong terlebih dahulu. Sesampainya di istana, Chung langsung berhadapan dengan zombie-zombie. Begitu juga dengan Kim yang sedang duduk di kursi raja. Lalu pertarungan antara Chung dengan pasukan zombie pun dimulai. Dengan gesit dan lihainya, Chung terus bertahan dari serangan zombie sambil terus menabuh beduk. Epic banget sumpah di sini scene-nya lur. Sumbu pun dinyalakan dengan percikan ubin yang disabet oleh pedang. Namun sayang apinya susah menjalar karena terlalu kecil dan ketimpa badan zombie-zombie. Sampai akhirnya dari kejauhan Mbak Dokhi Cayangku inisiatif menembakkan panah api dengan mesiu yang masuk tepat ke dalam istana. Gak pakai lama, Chung pun langsung mengambil panah itu dan menjatuhkannya ke sumbu jebakan api yang akhirnya membakar semua zombie di dalam sana. Setelah itu Chung segera kabur melalui atap, tapi of course raja terakhir Kim masih hidup ya kan? Duel antara keturunan terakhir kerajaan dengan menteri peperangan setengah zombie pun akhirnya dimulai. Karena kekuatan zombie, Kim Chung sampai terpojok dan hampir jatuh dari atap. Lalu Kim pun akan mengeluarkan sabetan terakhirnya kepada Chung sampai akhirnya
Alhamdulillahirabbil alamin, Kim akhirnya tewas dan jatuh ke lautan api di dalam istana, sedangkan Chung berhasil selamat. Para warga yang masih hidup beserta pasukan Joseon pun langsung membunuh sisa-sisa zombie yang masih berada di lingkungan istana hingga terbebas dari zombie. Gak dari dimantuinnya sentil juga nih. Sebagai keturunan terakhir kerajaan, setelah melewati segala kekacauan, Chung akhirnya bersedia untuk menjadi raja demi rakyat-rakyatnya, juga keutuhan kerajaan Joseon. 성이 있어야 왕도 있는 것이지. Sementara itu di Jemulpo, rakyat-rakyat di sana sudah terpojok di dalam satu gedung karena zombie-zombie telah mengepung mereka dari tiap sudut. Lalu dari kejauhan sebagai Raja Joseon yang baru, Chung akhirnya memimpin pasukan-pasukannya untuk benar-benar membasmi zombie dari desa Jemulpo. 아요, 대군마가 오십니다. Buyar dan virus zombie pun berlanjut di kota Depok dan menyebar lagi ke seluruh dunia. Ya, nggak selesai-selesai dong. Assalamualaikum, Lur.